Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis, yuk bikin ide jualan untuk persiapan di bulan Ramadan. Nah ini saya sudah mempunyai tahu goreng seperti biasa. Kalau saya membuat tahu isi itu, tahunya sebelumnya saya rebus terlebih dahulu. Setelah itu bisa ditiriskan. Jadi insya Allah tahunya lebih enak ya teman-teman. Nah untuk isiannya di sini cukup sediakan cabai keriting ya, dan juga ini ada kol sebanyak setengah kilo, lalu ada wortel cukup 3 buah aja. Cabai keritingnya saya pakai 5 buah dan bawang kira-kira 6 siung. Semuanya kita iris halus ya teman-teman. Nah ini untuk cabai, bawang, wortel, dan kolnya sudah siap dan sudah seiris-iris, siap untuk dijadikan isian. Sekarang saya siapkan minyak untuk menggoreng. Di sini saya panaskan untuk menumis isiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan dimasukkan terlebih dahulu untuk bawang merahnya. Ini kita masak sampai nanti bawang merahnya itu harum. Kalau sudah keluar aromanya, bisa dimasukkan cabai merahnya dan juga sekaligus sama wortelnya ya teman-teman. Ini kita aduk sampai nanti wortelnya itu setengah layu. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di subscribe ya channel Sahabat Hayanis. Jangan lupa di like juga video-videonya. Semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat dan bisa menambah ide jualan teman-teman di rumah. Khususnya ini menjelang bulan Ramadan ya teman-teman. Nah ini sudah setengah layu untuk wortelnya. Sekarang akan saya masukkan untuk irisan kolnya ya teman-teman. Biasanya ada yang menggunakan tauge ya. Kalau saya di sini lebih senang menggunakan kol atau kubis. Jadi sesuai selera aja, bisa diganti dengan tauge ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka dengan tauge. Nah ini kita aduk lagi sampai merata dan sampai benar-benar agak layu juga ya untuk kolnya, tapi jangan terlalu lembek ya teman-teman, biar nanti pas dimakan itu tetap sensasi segar dari kolnya itu tetap berasa. Nah setelah seperti ini bisa kita tambahkan dengan perbumbuannya. Ini bumbuannya cukup menggunakan garam secukupnya, kemudian tambahkan micin. Saya pakai micin ya teman-teman, dan opsional aja kalau teman-teman nggak suka micin. Dan ditambahkan juga dengan kaldu rasa ayam. Jadi nanti bisa dites rasa ya, kalau rasanya sudah pas, insya Allah sudah jadi lebih enak ya, cukup dengan bumbu seperti ini aja. Nah kita aduk-aduk ya sampai bumbunya itu cukup merata ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Baik, berikutnya ini sekarang proses pengisiannya teman-teman. Jangan lupa untuk tangan selalu menggunakan sarung tangan plastik biar nanti gorengan kita tetap higienis. Dan di sini saya akan membelah tahu gorengnya terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tahu goreng yang bentuknya kotak, terserah. Kalau di sini saya mau membuat yang dari tahu yang bentuknya segitiga. Selanjutnya ini akan langsung diisi pakai tangan aja, jadi nanti biar isiannya tuh padat ya teman-teman, full dengan sayuran. Jadi bukan cuma tahu dan tepung aja ketika kita mau makan tahu isi ini. Jadi bener-bener sayurannya itu full di dalamnya ya teman-teman. Dan ini memang cocok banget untuk semua kalangan karena versi isiannya itu tidak pedas. Nah ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini sudah selesai untuk proses pengisiannya sebanyak 30 pieces tahu isi, atau di daerah saya tuh biasa disebut dengan tahu berontak ya teman-teman. Saya juga nggak tahu nih asal usulnya dari mana, sering disebut seperti itu. Dan sekarang saya akan membuat adonannya. Untuk adonannya ini tepung terigu saya gunakan sebanyak 500 gram. Tepung terigunya menggunakan tepung terigu protein rendah aja ya. Biasanya memang digunakan untuk khusus gorengan. Setelah itu bisa ditambahkan perbumbuannya. Bisa dengan penyedap rasa, garam, dan kalau mau pakai micin juga secukupnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata.
Setelah itu bisa ditambahkan dengan air. Untuk ukuran airnya nanti disesuaikan saja ya teman-teman untuk tingkat kekentalannya. Jadi kalau bisa memang harus benar-benar pas biar nanti tuh pas menggoreng tahunya itu tidak pecah ya teman-teman, atau isiannya tuh tidak keluar-keluar, jadi benar-benar terjaga isiannya. Untuk teksturnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan proses menggorengnya. Sudah saya siapkan, saya panaskan minyak ya. Setelah itu kita lanjut menggorengnya seperti ini ya teman-teman. Tuh lihat, Masya Allah. Jadi ketika kita membalurkan dengan tepungnya itu tidak mudah untuk terlepas ya. Jadi untuk isian tahu isinya ini atau tahu berontaknya ini insya Allah tidak pecah dan tidak luber kemana-mana, tetap utuh berada di dalam tahu. Dan ini minyaknya nanti harus benar-benar panas ya teman-teman, jadi mempercepat untuk tepungnya itu matang, karena memang saya menggunakan tepungnya itu kan dengan kental ya, jadi cepat matang seperti ini. Kalau sudah kokoh bisa dibalik. Dan tidak perlu sampai benar-benar coklat banget atau benar-benar matang banget ya teman-teman, cukup seperti ini saja, karena nanti hasilnya itu untuk tahu isinya atau tahu berontaknya itu tetap empuk walaupun dalam keadaan dingin. Ini selanjutnya bisa kita angkat. Jadi untuk tekstur warnanya seperti ini ya teman-teman, insya Allah ini hasilnya nanti benar-benar empuk. Nah ini sudah selesai untuk proses penggorengannya ya. Jadi sebanyak 30 pieces. Ini bisa kita nikmati dengan cabai rawit atau juga bisa dengan sambal kacang ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan selera. Untuk sambal kacangnya bisa teman-teman lihat di resep lontong ya di video sebelumnya. Dan ini saya nikmati dengan cabai rawit. Bismillah. Masya Allah, benar-benar memang sudah pas ya teman-teman. Insya Allah resepnya gampang banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.